Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara Ferdy Sambo, mantan petinggi Polri yang kini terseret kasus pembunuhan berencana ajudannya sendiri, terus bernyanyi. Nyanyian Sambo ini soal isu dugaan keterlibatan Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, dalam kasus setoran tambang batubara ilegal yang pernah diungkap mantan Polsek Polri Ismail Bolong. Saat masih menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri, mantan Jenderal Polisi Bintang 2 ini disebut-sebut pernah menelusuri dugaan pelanggaran etik para petinggi Polri yang disinyalir terlibat kasus setoran dana tambang batu bara ilegal. Nyanyian terakhir Sambo dilantunkan setelah dirinya menjalani sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua kemarin. Sambo menyebut Propam Polri pernah memeriksa Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto atas kasus dugaan setoran tambang ilegal. Sambo mengatakan tidak hanya Kabareskrim, Ismail Bolong pun disebutnya telah diperiksa Propam Polri. Laporan resmi kan sudah saya sampaikan ke pimpinan secara resmi ya, sehingga artinya proses di Propam sudah selesai, karena itu melibatkan perwira tinggi. Nah selanjutnya kalau misalnya akan ditindaklanjuti, silakan tanyakan ke pejabat berwenang, atau kalau enggak, kasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan. Gitu. Tapi Ismail sama Kabareskrim sempat diperiksa Pak, sama Propam. Pak, tapi kan Ismail Bolong udah di proses tuh Pak, itu bagaimana Pak? Kata Kabareskrim kenapa dilepas Pak? Berarti Bapak siap diperiksa? Laporan resmi kan sudah saya buat. Intinya kan begitu. Jadi bukan tidak lanjuti. Namun pernyataan Sambo ini langsung dibantah Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Katanya, seingat saya nggak pernah diperiksa ya, saya belum lupa ingatan. Keluarkan saja hasil berita acara pemeriksaannya kalau benar. Bantahnya seperti dilansir kompas.com Selasa kemarin. Dan senada dengan Ferdy Sambo, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan mengaku telah ikut memeriksa sejumlah petinggi Polri yang terlibat kasus dugaan aliran dana tambang ilegal. Saat ditanya soal apakah Kabareskrim terseret dalam kasus dugaan suap Ismail Bolong, mantan anak buah Ferdy Sambo ini mengatakan hal itu sesuai fakta. Kemarin KFS itu konfirmasi, yang HP betul itu. Itu benar ke Pak Hendra meriksa. Betul kan saya? Langsung Pak. Itu yang pejabat yang berwenang aja. Ada datanya nggak? Berarti surat penyelidikannya benar ya Pak ya? Ya betul. Berarti Pak itu menyeret Kabareskrim Pak ya, betul ya? Ya kan sesuai fakta itu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Sambo sendiri pertama kali melantunkan nyanyiannya soal pemeriksaan petinggi Polri yang terlibat kasus dugaan setoran tambang ilegal seusai menjalani sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Selasa pekan lalu. Sambo mengungkapkan dirinya pernah menandatangani surat laporan hasil penyelidikan kasus ini ketika masih menjabat sebagai Kadip Propam Polri, tepatnya pada 7 April 2022. Pak, itu betul Pak, Bapak sempat menandatangani laporan pengaduan Pak, hasil tambang ilegal di Kaltim Pak. Bang Sambo, komentarnya Bang Sambo? Nggak ada itu surat. Pak, ada surat itu Pak. Ya sudah benar surat. Gimana Pak? Benar surat itu Pak? Ini tanyakan ke pejabat yang berwenang. Surat itu sudah ada. Makasih Pak. Yang jelas semua ini berawal dari sosok di samping saya, namanya Ismail Bolong. Awal November lalu muncul video dari Ismail Bolong yang menyebut menyetorkan uang setoran hasil dari tambang ilegal ke beberapa perwira Polri. Yang membuat geger, salah satu penerima setoran ini ada nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Ismail menyebut memberikan setoran sebanyak 6 miliar rupiah pada Kabareskrim. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batubara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali.
yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruangan kerja beliau. Tapi tak lama setelah video pengakuannya ini membuat geger publik dan institusi Polri, Ismail Bolong tiba-tiba mencabut pernyataannya. Ismail menyebut jika testimoni soal setoran 6 miliar rupiah ke Kabariskim Komjen Agus Andrianto tidak benar. Ismail menyebut jika saat itu ia mendapat tekanan dari Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Paminal Propam Polri dan kini tengah terjerat kasus pembunuhan berencana Yosua. Enggak pernah memberikan uang kepada Kabariskim, apalagi pernah saya ketemu Kabariskim. Ya, itu kita ditanya waktu itu ditelepon sama Pak Hendra berapa kali? Saya ditelepon 3 kali melalui HP, salah satu HP Paminal Mabes. Kamu harus baca bikin testimoni katanya. Ya. Saya tidak bisa bicara masalah itu. Masih di Polda pada saat itu. Akhirnya pindah di hotel. Di hotel sudah ada kertas. Sudah ada kertas untuk membaca. Isinya itu. Isinya itu. Nah, jika Anda bertanya-tanya, siapa sih Ismail Bolong sebenarnya? Ismail Bolong adalah seorang mantan anggota Polri berpangkat terakhir Aibtu. Tapi untuk ukuran pangkat Aibtu, Ismail Bolong sudah punya rumah semewah ini, saudara. Dari pantauan, Ismail Bolong diketahui tinggal di Jalan Raja Wali, Kota Samarinda. Konon, saat masih menjadi anggota Polri, Ismail Bolong sering berurusan dengan tambang batubara ilegal yang punya nilai jual miliaran rupiah. Semakin menghangatnya isu setoran tambang ilegal ke perwira tinggi Polri membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara. Kapolri menyebut polisi tengah memburu Ismail Bolong yang sempat membuat pengakuan mengenai setoran tambang ilegal ke sejumlah petinggi Polri. Hingga kini, tim baik dari Polda Kalimantan Timur maupun Mabes Polri masih mencari keberadaan Ismail Bolong yang merupakan mantan anggota Polresta Samarinda. Tentunya tim sedang mencari baik dari Kaltim ataupun dari Mabes mencari. Ditunggu saja. Ya tentunya kita akan mulai dari Ismail Bolong dulu. Nanti dari sana baru kita periksa. Karena kan kalau proses pidana kan pasti harus ada alat bukti. Saling lempar pengakuan dari Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan dan Kabariskim Komjen Agus Andrianto menimbulkan tafsiran publik soal benar atau tidaknya pernyataan Ismail Bolong. Dan besok saudara, menurut rencana, Bariskim Polri akan memanggil keluarga Ismail Bolong. Tentu saja untuk mengusut apakah pernyataan keterlibatan perwira tinggi Polri dalam setoran tambang ilegal yang mencapai 6 miliar rupiah dari Ismail Bolong benar atau hanya omong kosong.